Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2016 lalu, tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu, Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain, dan sampai sekarang Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah, Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Jadi, bisa dibilang Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib, karena di desa tempat tinggalnya itu, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya, yang sudah lebih dulu meninggal ketika dia masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus, karena kerja kerasnya dia sering mendapat upah tambahan dari atasannya. Syukurlah, itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu di kotanya, jadi 3 bulan sekali dia harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor lainnya. Pada suatu hari, Dian mendapat perintah dari atasannya bahwa dia akan dipindahkan keluar kota untuk di rolling. Dan jarak antara kota dengan tempat Dian akan dipindah itu dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktu Dian pindah keluar kota dengan motor yang dimilikinya setiap harinya, kecuali hari Sabtu Minggu. Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian ini, ibunya tidak tega kalau melihat Dian yang setiap harinya harus berangkat pagi pulang malam. Lalu ibunya bilang pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos aja di sana?" "Tapi Bu, nanti kalau saya kos, siapa yang bantu ibu di rumah?" "Jangan pikirin ibu, yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian, di rumah kan ada Faisal adikmu." "Ya sudah Bu, kalau begitu nanti aku cari kosan di sana. Tapi ibu tenang aja, setiap hari Sabtu malam aku pulang kok." "Iya nak, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya." Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Dian pamit dengan ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor, Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesampai di kantor, Dian bertanya kepada Erlin, teman kantornya yang kebetulan dia tinggal di kota itu sendiri. "Lin, ada kos murah gak dekat sini?" "Buat apa, Yan? Katanya kamu gak mau ngekos," tanya Erin balik. "Ibuku memaksa, Lin. Jadi ya terpaksa aku harus ngekos. Lagian seminggu sekali kan aku bisa pulang," jawab Dian. "Sebentar ya, aku bantu cari info dulu," ucap Erlin. Ketika jam istirahat kantor, Erlin mendatangi Dian dan memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah, dan mereka berencana melihatnya setelah pulang kerja nanti. Sore harinya, sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampai di depan kosan, Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh
dan sedikit menyeramkan. Dari luar bangunannya, mirip sekali dengan rumah kuno pada zaman Belanda dulu. Melihat itu, Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok seram seperti ini ya?" "Seram gimana, Yan?" tanya Erlin. "Kayak rumah kuno seperti itu," ucap Dian. "Memang, pemiliknya adalah pejuang veteran." "Oh begitu, pantesan rumahnya masih Belanda-Belanda seperti itu," jawab Dian sedikit lega. "Udah ayo, nanti keburu malam," ajak Erlin menuju ke rumah itu. Mereka mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya yang membukakan pintu itu adalah orang tua yang umurnya kira-kira 80 tahun, dan mereka dipersilakan masuk olehnya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan Dian tempati. Namanya adalah Pak Mukhtar. Orangnya baik, kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan Dian tempati. Di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang benar ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung untuk makan. Ketika berada di warung, Dian bilang kepada Erlin, "Lin, gak ada kos yang lain apa? Itu kos kayaknya seram amat." Ada sih. Tapi kan kamu katanya pengen yang murah," jawab Erlin. "Iya sih, tapi," ucap Dian sedikit ragu. "Udah, gak apa-apa Yan. Lagian kamu kan cuma 2 bulan aja di sini," bujuk Erlin. "Iya juga sih. Ya sudah, biarin aja," jawab Dian dengan yakin. Memang kosan di situ bisa dibilang cukup murah dari kosan yang lainnya. Harganya hanya 250.000 per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Keesokan harinya, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kos dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaiannya karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit dengan ibunya dan berpesan untuk Faisal, adiknya, agar tidak nakal dan mau membantu ibunya di rumah. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, sampailah Dian di kosan. Sesampainya di sana, dia langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya yang nomor 3. Dan pagi itu, suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya sedang bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dian membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi, tapi sedikit berdebu. Ya, maklum, karena mungkin
kamar ini lama tidak ditempati. Awalnya, Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari itu. Tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya di atas kasur. Kemudian dia bergegas berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti. Dan Erlin pun mau membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Saat mereka sedang membersihkan kamar, sekilas Dian melihat ada suara langkah kaki yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan Dian langsung menengok keluar jendela, tapi tidak ada siapapun yang dia lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan, melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos. Dian pun mengabaikannya. Dia mengira mungkin itu bapak kos yang memang lagi di kebun. Lalu mereka melanjutkan bersih-bersih di kamar. Setelah bersih-bersih, Erlin pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kos itu. Malam itu, ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan, Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan Dian kaget, karena setahu Dian, di luar jendela itu tidak ada jalan, melainkan kebun, dan dari situ Dian mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dia merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat mengganggu. 1 minggu Dian tinggal di kosan itu. Tidak ada apa-apa. Tapi setelah 1 minggu kemudian, tepatnya hari Kamis, sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang, dan itu hanya ada satu. Jadi, kalau mau mandi, mereka harus bergantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi, dia melewati satu kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu. Mendengar itu, spontan Dian berhenti dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Setelah didengarkan lebih jelas, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4, dan dia melanjutkan perjalanan ke kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor, tiba-tiba samar-samar dia mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat didengarnya. Dian mengabaikannya karena dia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja bernyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu. Dan selama 1 bulan itu, setiap malam Jumat, dia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4. Hingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dia mencoba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Setelah pulang kerja, dia mendatangi kamar tetangga di sebelah yang menghuni kamar nomor 3. Dia adalah Sarah. "Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Dian kepada Sarah. "Boleh Mbak, mau tanya apa memang?" "Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya Mbak?"
Oh, setahu saya kamar itu kosong, Mbak. Mendengar itu, Dian sedikit tersentak. Lalu dia lanjut bertanya, sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya? Waduh, kalau itu saya kurang tahu Mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru. Coba tanya Mbak Rati di kamar nomor 1, ucap Sarah yang tidak tahu banyak tentang kamar itu. Oh, gitu ya. Ya udah deh. Makasih ya Mbak. Nanti saya tanya ke sana. Lalu Sarah balik tanya kepada Dian. Kalau boleh tahu ada apa ya Mbak? Enggak kok. Teman saya ada yang pengen ngekos di sini, ucap Dian sambil berbohong. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran atau ketakutan nantinya. Setelah itu, Dian segera pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Rati. Tapi waktu itu Rati sedang tidak ada. Karena melihat Rati tidak ada, Dian kembali ke kamarnya. Sekitar jam 7 malam, akhirnya Rati datang dan Dian langsung mendatangi kamar Rati. Sesampai di kamar Rati, Dian bertanya, "Maaf mengganggu Mbak." Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu?" jawab Rati dengan sopan. Lalu Dian mulai bertanya, "Gini Mbak, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya?" Mendengar pertanyaan Dian, Rati terlihat gugup. Lalu Rati menjawab, "Itu kamar kosong Mbak. Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar jawaban itu, Dian semakin penasaran. Dalam hati dia mengatakan, kalau itu beneran kamar kosong, terus suara nyanyian itu dari suara siapa? Dian pun kembali bertanya kepada Rati, "Memangnya kenapa Mbak Rati?" Awalnya, Rati enggan menjawab. Tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Rati membuka omongan. "Sejak saya kesini, kamar itu kosong. Saya tidak tahu kenapa Bapak kos mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tetapi tetap saja tidak boleh." Mendengar hal itu, Dian pun mengatakan yang sebenarnya kepada Rati. "Setiap malam Jumat, saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Mbak. Awalnya, saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan," ucap Dian. "Memang, dulu saya juga tinggal di kamar 3 yang Mbak tempati dan saya juga sering mendengar suara itu. Makanya, saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh," ucap Rati yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengar itu, Dian shock. Ternyata apa yang dirasakan itu memang benar bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia, melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut, tapi malah lebih penasaran. Dia ingin masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya. Tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip, samar-samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan Bapak kos dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di situ, Nak?" Spontan Dian kaget karena tiba-tiba Bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup, Dian menjawab, Enggak Pak,
saya cuma kebetulan lewat aja kok. Ya sudah, kamu berangkat kerja sana. Lalu Dian bilang ke bapak kos, "Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh nggak?" "Memangnya kamar kamu kenapa, nak?" tanya bapak kos. "Saya kurang nyaman, Pak, dengan kamar saya yang sekarang. Jadi saya ingin pindah," jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. "Kamar itu tidak bisa ditempati," jawab bapak kos dengan singkat. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Dian semakin penasaran. "Kamu tidak perlu tahu," jawab bapak kos dengan singkat lagi. Mendengar penjelasan dari bapak kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di kamar itu? Dan kenapa sampai tidak boleh dihuni? Demikian untuk cerita di part pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.